Gubernur NTB lalu Muhammad Iqbal buka suara soal tambang emas ilegal yang belakangan disorot KPK, yang disebut dekat dengan KEK Mandalika. Iqbal membantah tambang tersebut dekat dengan Mandalika. Ia mengatakan lokasi yang dimaksud lembaga anti rasuah itu berada di kawasan Sekotong, Lombok Barat. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki itu mengatakan, sampai saat ini dia belum mendapatkan hasil pemeriksaan KPK sebagai bahan untuk pertimbangan mengambil kebijakan di daerah. Iqbal menegaskan, tambang ilegal selalu memiliki dampak negatif yang jauh lebih besar daripada tambang legal, sehingga ia mendukung persoalan ini diselesaikan secara bersama-sama. Sebelumnya, Kepala Bidang PHKSDAE Dinas LHK NTB Mursal mengungkapkan ada keterlibatan penyelenggara negara dalam kasus ini. Mursal mengatakan penyidik di lembaga anti rasuah ini sudah memanggil sejumlah saksi, namun terkait dengan siapa orang yang dimaksud dia enggan membeberkannya. Mursal mengarahkan untuk informasi lebih detail dari penanganan kasus ini kepada Gakum LHK Jabal Nusra. Sebagai informasi, pada Oktober tahun 2024 lalu, KPK menyegel tambang emas ilegal yang ada di kawasan Sekotong tersebut. Berdasarkan data Dinas LHK NTB, luas tambang ilegal tersebut mencapai 98,16 hektar dengan 26 titik. KPK menyebut omset dari tambang ilegal itu mencapai 90 miliar rupiah per bulan, atau setara sekitar 1,08 miliar rupiah per tahun. Angka ini muncul dari 3 tempat penyimpanan stockpile di 1 titik tambang emas ilegal di Sekotong itu. Dengan potensi yang begitu besar, menunjukkan kerugian negara akibat tambang ilegal ini juga besar, karena tidak membayar royalti, pajak, iuran tetap, dan lainnya. Dengan adanya keputusan Menteri ESDM nomor 1 tahun 2025 ini, diharapkan mampu mempercepat penyelesaian izin pertambangan rakyat atau IPR dan melegalkan tambang-tambang ilegal tersebut. Meski sudah mendapatkan izin dari kementerian, tidak serta-merta blok WPR tersebut menjadi legal. Mereka harus melengkapi sejumlah dokumen, salah satunya dokumen reklamasi pasca tambang atau RPT yang memang menjadi tanggung jawab daerah. Yang dimaksud itu kalau dianggap dekat dengan Mandalika, yaitu semua dekat sama Mandalika. Kebetulan yang dimaksud ini kan di daerah selatan sebetulnya, di daerah Sekotong, tapi tidak terlalu dekat dengan Mandalika. Jaraknya agak jauh lah dari Mandalika. Tapi prinsipnya dimanapun ada tambang ilegal ya tetap ilegal. Mau dekat Mandalika, mau jauh dari Mandalika tetap saja ilegal. Dan tetap menimbulkan dampak sosial yang buruk, tetap menimbulkan dampak lingkungan yang buruk. Dan itu yang harus diselesaikan oleh pemerintah bersama-sama, mulai pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat. Ya. Pak, itu kan sudah disegel, sampai sekarang tidak beroperasi atau seperti apa Pak pantauan Bapak? Saya belum baca lengkap laporannya hasil pemeriksaannya KPK. Masalah itu saya justru lagi minta bahan-bahan itu untuk saya pelajarin dan melihat di mana ruang yang harus kita perankan sebagai pemerintah provinsi di sana. Soal tawaran moratorium tadi seperti apa Pak? Izin tambang, moratorium izin tambang seperti apa Bapak menanggapi itu Pak? Ternyata yang dimaksud tadi kan tambang ilegal yang dimaksud. Ya. Tidak bisa di moratorium, mau ilegal. Di ilegal ya ilegal gitu, dihentikan gitu, di stop, bukan di moratorium. Kalau moratorium itu artinya dihentikan sementara, terus nanti boleh ilegal lagi kan enggak. Ada berapa titik Pak di wilayah kita di NTB Pak yang saya ilegal? Belum punya data yang presisi mengenai berapa jumlahnya. Yang jelas kita udah tahu bersama bahwa banyak sekali tambang ilegal di NTB ini, mulai dari Pulau Lombok sampai Pulau Sumbawa. Dan saya kira semua aparat keamanan, pemerintah punya keinginan yang sama untuk menghentikan terjadinya hal seperti ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.